Ini juga sangat lucu sekali ketika KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris yang tersangkut. Ditangkap pun, itu pun juga tidak bisa terhindar dari kasus korupsi. Apalagi ketika KPK tidak bisa lagi menangkap direksi dan komisaris. Ini kan sangat lucu sekali ya. Ini undang-undang memang sangat menghebohkan sekali ya. Undang-undang BUMN ternyata untuk menjadi BUMN yang kebal hukum. Ya seperti halnya pada saat lalu RUU Kejaksaan. Konon katanya ketika ada kejaksaan yang tanda kutip nakal, pihak yang berwenang memeriksa kejaksaan itu harus izin Kejagung dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Semua ingin menjadi super power. Bahkan undang-undang BUMN, KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris. Ini kan sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Nah memang sih KPK saat ini menjadi sorotan ya. Apalagi pada saat lalu terkait dugaan gratifikasi Kaisang ya, yang bahkan Kaisang menyebut nebeng teman tetapi temannya tidak ada. Itu bahkan KPK memutuskan, yaitu terkait gratifikasi, dugaan gratifikasi oleh Kaisang. KPK memutuskan penggunaan jet pribadi itu bukan gratifikasi dan lain sebagainya. Dikarenakan ini yang menjadi lucu ya, Kaisang bukan penyelenggara negara, karena Kaisang itu adalah pekerja swasta dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Apakah KPK tidak melihat ya, bapaknya adalah orang nomor 1 di Indonesia, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kakaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka pada saat lalu menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan Bobi Nasution itu menjadi wali kota Medan. Ini juga sangat lucu sekali, di mana ada keluarganya yang menjabat sebagai kepala daerah dan bahkan kepala negara. Tetapi KPK seolah-olah menutup mata ya terkait hal ini ya. Ini kan sangat lucu sekali, sangat disayangkan sekali ya. KPK bahkan tidak bernyali terkait hal ini. Tetapi ketika ada guru mendapatkan hadiah, mendapatkan bingkisan pada saat kenaikan sekolah, KPK beraninya hanya ya ke masyarakat kelas bawah lah, tetapi ke pejabat-pejabat sangat disayangkan KPK tidak bertaring. Nah bahkan yang cukup mengejutkan lagi, pada saat lalu memang ada Erick Thohir ya, bahkan datang ke gedung KPK. Dan Erick Thohir pun mengaku sangat sulit sekali untuk memberantas korupsi di tubuh BUMN, sangat sulit sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan KPK tidak bisa menangani direksi BUMN Denny Siregar saatnya jadi komisaris. Nah, memang sangat lucu sekali. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Undang-Undang BUMN, KPK tidak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris yang tersangkut korupsi. Konon katanya, komisaris dan direksi BUMN itu bukan pejabat negara. Ini kan juga sangat lucu sekali. Kaisang kalau melihat ini pasti akan sangat tertawa sekali ya. Menurut saya kalau Kaisang bukan pejabat negara, menurut saya masuk akal sekali. Tetapi kan di situ ada bapaknya pejabat negara, ada kakaknya menjadi wali kota Surakarta dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada direksi BUMN dan direktur BUMN bukan pejabat negara, ini sangat lucu sekali. Padahal BUMN badan usaha milik negara. Misalkan kalau ada tekornya, misalkan perusahaan plat merah ini pasti juga disuntik uang negara, dan otomatis lah para direksi dan pimpinan direksi BUMN pastinya akan mempertanggungjawabkan uang yang disuntik ke negara. Ini juga sangat lucu sekali ketika KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris yang tersangkut. Ditangkap pun, itu pun juga tidak bisa terhindar dari kasus korupsi. Apalagi ketika KPK tidak bisa lagi menangkap direksi dan komisaris. Ini kan sangat lucu sekali ya. Ini undang-undang memang sangat menghebohkan sekali ya. Undang-undang BUMN ternyata untuk menjadi BUMN yang kebal hukum. Ya seperti halnya pada saat lalu RUU Kejaksaan. Konon katanya ketika ada kejaksaan yang tanda kutip nakal, pihak yang berwenang memeriksa kejaksaan itu harus izin Kejagung dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Semua ingin menjadi super power. Bahkan undang-undang BUMN, KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris. Ini kan sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Ya menurut saya sangat masuk akal sekali kalau sampai detik ini, sampai saat ini pun korupsi di dalam BUMN, di dalam manapun,
itu juga semakin hari malah semakin menjadi-jadi. Bukannya semakin kapok ya, malah semakin menjadi-jadi. Korupsi di dalam perusahaan plat merah ini, bayangkan loh. Ini kan sangat wow sekali. Ini dari Tribun ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengikuti aturan baru dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara soal penindakan direksi dan komisaris BUMN yang tersangkut kasus korupsi. Dalam klausul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN disebutkan bahwa direksi maupun komisaris perusahaan plat merah tidak lagi dihitung sebagai penyelenggara negara. Maka dari itu, KPK tidak akan lagi menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret bos BUMN seperti selama ini mereka lakukan. Kira-kira apa yang mereka lakukan saat ini ya? Kayaknya juga tidak ada ya. KPK ini kan pelaksana undang-undang, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mardika. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani imbuhnya. Namun KPK tetap akan melakukan pengkajian terhadap undang-undang BUMN, sejauh mana undang-undang itu berdampak pada penanganan kasus korupsi terhadap bos BUMN. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak kepada penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Ya, pastinya akan sangat senang sekali ya, karena sampai saat ini pun apa yang diungkap oleh KPK itu ya, maksudnya kasus-kasus yang sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan kejaksaan. Kalau kejaksaan itu kasus-kasus besar, ya seperti Pertamina misalkan pada saat itu yang konon katanya merugikan negara hampir mencapai 1.000 triliun. Kalau KPK ya kasus Hasto Kristanto dikejar terus sampai saat ini pun juga belum selesai-selesai, padahal kasusnya sudah tahun 2020 yang sudah ingkrah. Dan ini juga kayak deja vu ya kita ya, tiba-tiba pengadilannya juga ya hampir sama seperti tahun 2020 yang lalu. Ini kan juga sangat lucu sekali, di mana juga kasus suapnya di bawah 1 miliar. Nah, tetapi persidangannya sampai saat ini pun juga belum selesai-selesai ya. Nah, ini juga ada apa ya? Apalagi ketika ada undang-undang BUMN, KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris. Menurut saya pastinya akan disambut baik oleh KPK. Menurut saya sih. Nah, saya jadi inget ya pada saat lalu ya, Ibu Megawati bahkan usul KPK dibubarkan. Berapa uang korupsi yang dikembalikan lembaga itu ke negara pada 2023. Nah, menurut saya juga harus ada hitung-hitungan ya terkait lembaga negara ini. Kalau misalkan gara-gara lembaga negara misalkan tidak menguntungkan dan lebih boncos ya, pengeluarannya lebih boncos daripada penerimaan negara, menurut saya dibubarkan saja. Apalagi saat ini KPK juga tidak bisa melakukan tangkap tangan terhadap direksi dan bahkan komisaris dari BUMN. Menurut saya juga ya tidak usah perpanjang lagi lah. Menurut saya dibubarkan, menurut saya lebih pantas ya, biar fokus Kejaksaan Agung. Kejaksaan yang fokus untuk menangani kasus-kasus tersebut ya. Ya, menurut saya itu lebih bagus dan masuk akal, karena ya negara bisa berhemat lah setidaknya. Nama Megawati Soekarno Putri kembali menjadi sorotan publik tanah air. Pasalnya Ketua Umum DPDIP sekaligus Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut mengaku bahwa dirinya sempat mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pernyataan ini disampaikan Megawati ketika menjadi pembicara di acara sosialisasi buku teks utama pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Sebelum menyampaikan hal tersebut, dia sempat menyinggung mengenai rakyat yang masih miskin dan korupsi yang masih terus terjadi hingga sekarang. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukum mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya, ujarnya pada ya, seperti itulah. KPK selamatkan uang negara 154 miliar ya. Bahkan KPK hanya menyelamatkan uang 154 miliar. Ya seperti itulah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya.